Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan memperbaiki aki kering, yang mana aki ini sudah tidak dapat digunakan lagi seperti biasa, karena kalau dipakai untuk start itu paling 1 atau 2 kali start, setelah itu tidak bisa untuk di start lagi. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan sangat sederhana. Yang perlu sedikit dimodifikasi adalah injektor atau suntikan. Pipa merah diambil dari mainan anak-anak yang berbentuk stetoskop untuk main dokter-dokteran, itu kita ambil, kita potong. Dan selang putih adalah isian dari pinggiran kursi. Alat ini berfungsi untuk menakar isi dari air aki itu sendiri, sehingga tiap-tiap sel atau elemen itu sama jumlah air akinya. Langkah pertama adalah kita mendidihkan air. Nah, yang ini yang sebenarnya termasuk vital. Air yang kita gunakan jangan sembarang air. Jadi kalau air sumur sebaiknya tidak digunakan, karena di dalam air sumur itu biasanya terdapat unsur-unsur yang mengandung logam, deterjen, dan hal-hal yang dapat mempengaruhi kinerja dari aki. Jadi gunakanlah air minum atau air mineral yang kita bisa beli. Setelah airnya mendidih, kita masukkan ke dalam tiap-tiap lubang sampai penuh. Untuk mengetahui bahwa sel itu sudah penuh, itu dapat kita lihat dari ada gelembung yang keluar dari sela-sela selang. Kalau gelembungnya sudah tidak ada, berarti di dalamnya itu sudah penuh, karena tidak ada lagi rongga udara. Wadah yang kita gunakan untuk memasak air sebaiknya gunakan dari bahan yang non logam atau logam yang dilapisi, seperti teflon atau panci yang ada warnanya ini, karena dikhawatirkan sewaktu kita memasak air ada logam yang larut ke dalam air dan bisa merusak dari sel-sel di dalam aki itu sendiri. Setelah semuanya penuh, diamkan aki sekitar 5 menit. Setelah itu baru kita buang kembali isinya atau kita kuras. Itu dengan cara bisa dibalik dan dihisap dengan injektor kita tadi. Jadi kita kosongkan sampai benar-benar habis. Jadi sisa-sisa elektrolit yang ada di dalam aki dari aki kering itu sebagian besar bisa keluar, mungkin tidak bisa 100%. Selanjutnya kita siapkan wadah untuk mencampur air aki dan air hujan. Adapun perbandingan dari campuran air aki dan air hujan 2:1, 2 bagian air aki dan 1 bagian air hujan. Kalau aki baru itu kita harus isi dengan full air aki, karena untuk mendapatkan keasaman pada elemen-elemen aki sehingga aki dapat bekerja maksimal. Karena kita di sini menggunakan aki yang sudah pernah diisi dengan air aki, maka otomatis masih tersimpan sisa-sisa dari larutan asam yang lama. Mengapa harus 2:3? Kalau kita isi full dengan air aki, maka itu tingkat keasamannya sangat tinggi dan akan cepat merusak sel-sel di dalam aki itu sendiri. Kalaupun air akinya itu sedikit, kebanyakan air hujan, maka itu daya simpan dari aki itu sendiri tidak akan bertahan lama. Jadi setelah saya coba-coba dan beberapa kali try error, itu yang paling pas adalah 2:3, 2 aki dan 1 air hujan. Nah, di sini yang cukup penting. Jadi kita ukur selang yang putih itu berada di tengah-tengah, di perbatasan antara bodi atas dan ada garis pembatas antara atas dan bawah. Selang merah adalah sebagai patokan untuk kedalamannya, karena selang itu tidak akan tercebur langsung ke dalam, tetapi dia akan berada di bibir atas dari lubang tempat masuknya air aki. Injektor ini dengan kapasitas 10 ml, jadi kita isikan dulu ke dalam tiap-tiap sel itu 20 ml, baru nanti kita tera atau kita ukur. Jadi seluruh sel itu posisi air akinya itu sama.
Walaupun kita mengisinya itu kepenuhan, itu tidak apa-apa, nanti bisa kita tarik kembali. Isikan dulu minimal 20 ml atau 2 kali suntikan. Setelah itu kita tarik kembali isi dari tiap-tiap sel agar level air akinya itu sama. Lakukan hal yang sama pada tiap-tiap lubang. Lidi korek di sini berfungsi untuk mengukur seberapa dalam elemen aki kita itu terendam air aki. Jadi setelah kita lihat ini basah, ada bagian yang basah ini, kita tandai dan bisa kita lihat bahwa level air itu berada di antara sambungan kedua aki yang telah kita perbaiki tadi. Bersihkan sisi-sisi lubang dari sisa-sisa air aki agar tidak adanya aki yang keluar saat kita melakukan pengecasan. Saya mohon maaf, di depan tadi lupa memberitahu cara membuka tutup plastiknya. Nah, mungkin rekan-rekan juga sudah bisa. Di sini kita memasang tutup karet dari tiap-tiap lubang yang berfungsi untuk menahan agar tidak adanya penguapan dari masing-masing sel itu sendiri. Setelah selesai, kita beri lem cair atau lem setan dengan merata pada seluruh sisi-sisi yang di pinggir tutup plastiknya tadi. Pasangkan tutup aki pada posisi awal. Setelah itu kita kasih abu atau bisa juga bedak supaya lem cairnya cepat mengering. Langkah selanjutnya adalah kita mengecas aki kita sampai penuh. Terakhir kita pasang aki pada motor dan langsung kita coba apakah ini berhasil atau tidak. Nah, di sini saya sengaja mencabut kepala busi supaya motornya tidak menyala dan tidak ada pengisian ke aki. Jadi kita bisa mencoba aki seberapa kuat dia menstarter dari motor startnya itu.
Alhamdulillah, atas izin Allah akinya sudah normal dan bisa start panjang, bisa start lagi dan menyala seperti biasa. Ini ada satu lagi aki dengan kasus yang sama. Setelah saya coba, alhamdulillah bisa normal. Komen, like, dan subscribe apabila video ini dirasa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.